Ya, Shalom, Masal Tov, Masal Kubraka. Saudara, hari ini saya mau memberikan tutorial perihal cara menuliskan konsonan dan konsonan. Di dalam tutorial saya sebelumnya, bagaimana cara menulis sebuah kata jika diawali dengan vokal. Contoh, kata akan. Di dalam bahasa Indonesia, ini bisa ditulis dengan vokal lebih dahulu. Tetapi bahasa Ibrani tidak bisa, karena harus konsonan vokal. Maka Tuhan menyediakan dua konsonan silent letter, yaitu alef dan ayin. Maka kita seandainya memakai alef, maka kita akan tulisnya begini. A, kan, lalu nun akhir. Kalau memakai alef, memakai ayin, maka komanya ke dalam. A, kan, ini misalnya A panjang, maka kita tulisnya A panjang nun sufiks. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada juga jika konsonan dan konsonan ketemu, maka bagaimana cara menulisnya? Begini saudara-saudara. Di dalam bahasa Ibrani ada disebut dengan sewa. Sewa itu dilambangkan dengan titik dua. Dilambangkan dengan titik dua, artinya sewa. Sewa ini sama dengan e pepet, e kecil, seperti itu. Ya, jadi namanya sewa. Fungsi sewa yang pertama, apabila sewa di depan kata, maka sewa itu bunyi. Sekali lagi, apabila sewa di depan kata, sewa itu bunyi. Contoh, ya, ini sewa. Maka diterjemahkannya adalah semeru. C, E-nya di atas, me, lalu R-U, U panjang. Semeru. Jadi rumus pertama, sewa di depan kata bunyi. Itu rumus pertama. Yang kedua, apabila sewa didahului vokal pendek, apa itu vokal pendek? Batak, U pendek, I pendek. Ada yang juga menyebutnya O, bisa saja O, atau O bisa juga O. Kolem ini bisa panjang. Lalu juga sere, sekor, E pendek. Jadi jika ketemu vokal pendek, maka sewanya diam. Contoh, kita tulis begini. Pin diterjemahkannya pintu. Ini didahului vokal pendek, I pendek, I pendek, ini I pendek. Maka sewanya diam, pintu. Jadi rumus kedua, apabila sewa di tengah kata didahului vokal pendek, diam. Rumus ketiga adalah jika sewa di tengah kata ketemu vokal panjang, terbaliknya ya. Vokal panjang itu E panjang, O panjang, U panjang, I panjang. Maka sewanya bunyi. Sewanya bunyi. Contoh, ya, ketemu
vokal panjang. Ini sewa. Ini vokal panjang, E panjang. Maka terjemahannya adalah B, me, tuh. Ini bentuk dari sewa. Jadi kenapa jadi E-nya dibaca atau sewanya dibaca? Karena didahului oleh vokal panjang. B, mi, tu. Ingat ya. Jadi rumus ketiga, apabila sewa di tengah kata didahului vokal panjang, maka sewanya bunyi. Oke. Rumus keempat. Rumus keempat adalah bahwa jika dua sewa berturut-turut di tengah kata, maka sewa pertama diam dan sewa kedua bunyi. Jadi dua sewa berturut-turut, ya, maka sewa pertama diam atau bisu dan sewa kedua bunyi. Jadi rumus kedua adalah jika dua sewa berturut-turut di tengah kata, yang pertama diam dan yang kedua bunyi. Contoh. Mana dua sewanya? Ini sewa pertama, sewa kedua. Maka kembali ke rumus, supaya sewa pertama diam, maka harus didahului vokal pendek. Maka kita terjemahkan dengan yis, me. Kita lihat mana ini vokal pendek, ini me harus ditulis di atas karena ini sewa dan ini adalah O panjang. Jadi rumus keempat adalah jika dua sewa berturut-turut di tengah kata, yang pertama diam atau bisu, yang kedua bunyi. Contoh, yis, meru. Rumus kelima, jika dua sewa berturut-turut di akhir kata, maka kedua-duanya diam atau bisu. Jadi jika dua sewa berturut-turut di akhir kata, maka dua-duanya bisu. Contoh, kupang. Di bahasa Indonesia kalau kita tulis kupang, ng, ini bisa. Bahasa Ibrani harus ada sewa supaya bisa dibaca ng-nya. Maka kita tulis ku, ku, p, a, n, sewa. Lalu gimel, sewa. Ya. Jadi dua sewa berturut-turut di akhir kata dia. Nah, jadi kupang. Kalau di Indonesia tulis kupang, ng terakhir nggak masalah. Padang, kos, misalnya gitu. Itu tidak menjadi masalah. Contoh, kos, ki, o. Lalu kos. Ya Bapak Ibu, perhatikan. Kenapa O-nya cuma satu? Ini. Karena ini untuk huruf O pada huruf ki dan huruf titik kanan pada huruf sin. Jadi tidak perlu ditulis dua kali begini. Ada O pada ki dan ada O pada sin, tidak perlu. Di dalam bahasa Ibrani itu cuma dijadikan satu.
dan kita sudah biasa membacanya dengan istilah kos. Jadi cuma satu kali titik aja ya. Ini sudah diwakilkan dengan titik pada sin, kos. Nah, lihat ini dua sewa berturut-turut. Maka kita terjemahkan dengan ki kos. Nah, demikianlah cara menulis konsonan yang berurutan dan bagaimana jika konsonan itu di akhir kata. Karena nanti kalau kita membaca teks bahasa Ibrani, kita akan ketemu hal-hal seperti ini. Jadi waktu kita membaca, kita jangan bacanya ini adalah yisemeru, tapi yismeru. Kenapa? Karena dua sewa berturut-turut, satu diam, satu bunyi. Atau misalnya menulis kata kupang, kos, maka di akhirnya harus dikasih sewa. Dan jangan lupa rumus pertama, sewa di depan kata bunyi, sewa di tengah kata didahului vokal pendek itu diam, dan sewa di tengah kata didahului vokal panjang itu bunyi. Dua sewa berturut-turut di tengah kata, yang pertama diam, yang kedua bunyi, dan yang kelima adalah dua sewa di akhir kata, dua-duanya diam. Kiranya menjadi berkat, dan semakin kita mencintai Alkitab, karena Alkitab tidak diwahyukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun di dunia ini, tapi Alkitab diwahyukan dalam bahasa Ibrani, Yunani. Oleh karena itu, cintailah Alkitab, belajarlah bahasa aslinya, maka kita akan mendapatkan berkat yang asli dari surga yang mulia. Tuhan berkati. Masal tov, masal ubraka. Salam.